Waktu kecil dorong sepeda Soeharto, sudah besar jadi Jenderal TNI. Seorang anak kecil dengan sigap mendorong sepeda yang dinaiki Soeharto muda di Jalan Tanjakan. Tak disangka, perbuatan baik itu kelak mengantarkan si anak kecil menjadi Jenderal TNI kepercayaan Presiden. Anak kecil itu adalah Mayor Jenderal Syaukat Banjaransari, Sekretaris Militer Presiden tahun 1989 hingga 1993. Syaukat merupakan tetangga Soeharto ketika tinggal di Jalan Merbabu Kota Yogyakarta. Soeharto tinggal di rumah nomor 2 sedangkan rumah Syaukat nomor 5. Syaukat masih ingat betul kenangan itu. Waktu itu, tahun 1948 ia masih berusia 12 tahun. Saat Syaukat sedang asik mengasah grip, alat tulis di zaman itu di tepi jalan tak jauh dari sekolah melintas Soeharto naik sepeda. Letnan Kolonel TNI meminta tolong kepada Syaukat untuk mendorongnya. "Ayo surung le, surung," kata Soeharto. Dengan sigap Syaukat kecil langsung mendorong sepeda yang dinaiki Soeharto hingga puncak jalan. "Kesuwun le," ucap Soeharto sambil meluncur di turunan jalan. Tak hanya sekali Syaukat mendorong sepeda Soeharto, setiap ada kesempatan ia dengan riang membantu tentara muda itu sampai ke ujung tanjakan. Tahun demi tahun berlalu, nyatanya Syaukat Banjaransari mengikuti jejak Soeharto menjadi tentara. Setelah lulus dari Seman 3 Padmanabah, Yogyakarta pada 1957 ia melanjutkan pendidikan di Akademi Militer Nasional yang waktu itu baru dibuka di Magelang. Syaukat pun meniti karir militer hingga masuk dalam lingkaran terdekat Presiden Soeharto. Ia ditunjuk menjadi Sekretaris Militer Presiden pada tahun 1989 dan mengemban jabatan tersebut sampai 1993. "Oh itu kamu toh," kata Soeharto pada Syaukat yang menceritakan kembali peristiwa mendorong sepeda di tanjakan di masa silam. "Iya Pak, sampai sekarang saya juga masih mendorong-dorong Bapak," kata Syaukat sambil bercanda. "Ah kamu bisa aja Syaukat," kata Pak Harto tersenyum. Sebelum menjadi Sekretaris Militer Presiden, Syaukat Banjaransari pernah menjabat sebagai Atase Pertahanan Republik Indonesia di India dan Sri Lanka. Ketika Presiden Soeharto melakukan kunjungan kenegaraan ke Sri Lanka dan India, Syaukat bersama staf kedutaan bertugas untuk menyiapkan segala keperluan kunjungan orang nomor 1 di RI tersebut. Prestasi dan kinerja Syaukat dalam mempersiapkan kedatangan Presiden Soeharto dan rombongan membuat Sesmil Press saat itu yakni Marsikal Udara Kardono terkesan. Karena itu, ketika terjadi peralihan tugas, Kardono merekomendasikan kepada asisten intelijen Hankam yaitu Benny Mordani untuk memilih Syaukat sebagai Kepala Biro Keamanan Presiden. Tahun 1981 saya yang waktu itu berpangkat Kolonel Infanteri dipanggil pulang untuk jabatan itu. 5 tahun kemudian saya berpangkat Mayor Jenderal TNI dan menjadi Sekretaris Militer Presiden, kata Syaukat. Jenderal TNI kelahiran Yogyakarta 1936 itu masih ingat pesan Presiden Soeharto di awal menjabat sebagai Sesmil Press. Menurut Pak Harto, Sesmil Press bertugas untuk menjadi penghubung antara Presiden dan pimpinan ABRI. Sesmil Press harus bisa membuat pekerjaan Presiden di bidang Hankam lebih mudah. "Kamu bekerjalah dengan sederhana, yang bisa disederhanakan jadikan sederhana, jangan dibikin rumit, jangan dibikin mewah," kata Pak Harto kepada Syaukat. Salah satu tugas Sesmil Press adalah melakukan survei lapangan yang akan dihadiri Presiden Soeharto. Waktu itu Syaukat hendak berangkat ke Duri, Riau untuk mengecek persiapan antara peresmian injeksi bumi di lapangan minyak Duri. Tiba-tiba Soeharto manggil Syaukat di Binagraha. Presiden meminta kepada Syaukat untuk menanyakan kepada panitia di Riau besaran biaya yang dikeluarkan untuk menghadirkan dirinya. "Saya dengar untuk mendatangkan saya kok menghabiskan biaya mahal sekali sampai bermiliar-miliar," kata Soeharto. Syaukat lalu terbang ke Riau dan menemui gubernur. Sesuai perintah Pak Harto, ia pun menanyakan biaya yang dikeluarkan untuk menghadirkan Presiden. Syaukat menyatakan tidak akan kembali ke Jakarta sebelum mengetahui besaran biaya yang dianggarkan. Setelah diberikan rinciannya, Syaukat menganggap biayanya terlalu mahal. Ia pun berusaha meyakinkan gubernur dan panitia untuk menekan biaya yang dikeluarkan. Akhirnya panitia menghilangkan anggaran untuk membongkar sumur-sumur angguk untuk dibangun helipad, sehingga anggaran berkurang hingga setengahnya. Dari semula 3 miliar rupiah menjadi 1,5 miliar rupiah. Rincian biaya itu kemudian Syaukat laporkan kepada Soeharto. Meski tetap hadir dalam peresmian tersebut, tapi Pak Harto menulis di posisi untuk Syaukat. "Lain kali tidak lagi," tulis Soeharto.